ini sekolah atau tempat les sih sebenarnya, karena gue sedikit banget ya kelasnya. Karena waktu zaman Agis angkatan, kan Agis angkatan 6 ya saat itu kebetulan. Jadi di angkatan 6 itu di kelas Agis cuma 13 orang, Miss. 13 orang sekelas? Tuh sekelasnya 13 orang. Kayak private dong ya. Makanya Miss kayak ini kok berasa lagi tempat les ya gitu, 13 orang kan. Kadang tuh orang terlalu laid back, Miss, terlalu santai. Jadinya kayak udahlah UTBK aja deh gitu. Nggak tahu nanti daftarnya kemana, nggak tahu nanti jurusan apa, nggak tahu juga bakalan lolos atau enggak kan gitu. Jadinya banyak yang modal nekat gitu. Sedangkan UTBK tuh jujur memang cukup waktu zaman Agis tuh cukup agak abu-abu, karena kan waktu itu ada transisi mau TKA atau enggaknya nggak tahu nih, nggak pasti. Tapi kan kalau di EGS udah di-provide dari awal, kita TKA aja lah gitu. Kalau gitu kamu harus bisa mencintai apa yang kamu lakukan. Karena it's either you do what you love or love what you do. Itu juga apa yang dosen Agis sampaikan kan saat itu. Jadi Agis kok kayak masuk manajemen, Agis nggak begitu suka, tapi ternyata akhirnya I love what I do aja gitu, bukan I do what I love, tapi I love what I do. Mungkin bagi orang-orang yang mungkin masih belum tahu mau kemana, mungkin juga bisa diarahkan kembali ya di SMA-nya di EGS nanti. Halo classmate, welcome back to Edu Global Podcast ya. Podcastnya Edu Global yang isinya ngobrol santai tapi pulangnya dapat motivasi. Episode hari ini spesial banget nih classmates ya, karena kita kedatangan alumni SMA Edu Global Bandung yang perjalanannya bisa bikin mikir, oh ternyata bisa ya sejauh ini. Dari SMA lanjut kuliah sampai akhirnya lulus dari SBM ITB. Dan yes, ini jelas bukan cerita instan ya. Langsung aja classmates, kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Agis nih. Halo Miss. Nih biasanya saya suka panggilnya namanya Agis ya. Apa kabar Agis nih? Alhamdulillah baik. Siap ya nostalgia nih. Alhamdulillah siap banget nih Miss, siap banget. Gimana sehat-sehat? Alhamdulillah, Miss sendiri gimana Miss? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah bagus. Bagus banget nih kebetulan. Iya. Oke Agis, kita mulai nih dari yang santai dulu ya Agis ya. Boleh Miss. Nih waktu SMA dulu nih, Agis ini tipe belajarnya terjadwal atau tipe SKS? Aduh, gimana ya, kalau bisa dibilang Agis tuh cukup campuran sih Miss dua-duanya. Jadi kadang kalau lagi rajin banget nih ya menuju masa-masa ujian tuh Agis ada aja ngejadwalin jadwal belajar Agis gitu ya. Biasanya sih hamin seminggu seenggaknya Agis udah ada persiapan mental dulu, udah menghadapi kayak oh iya ini bakalan ujian nih minggu depan. Jadi baru abis itu Agis ngejadwalin, oh nanti kayaknya Agis harus revise, harus belajar ulang tentang materi-materi tertentu yang sekiranya memang Agis masih belum paham gitu. Tapi kadang nih kalau udah kayak ini materinya nggak begitu sulit, biasanya Agis SKS-in gitu. Kayak kalau nggak begitu sulit biasanya Agis prioritasnya agak bawah. Jadi Agis kayak yaudahlah ini coba nanti aja belakangan dibelajarinnya, kalau udah mau hari besoknya ujian tersebut baru Agis baca. Jadi campuran lah ya. Jadi Agis ini berdasarkan skala prioritas ya. Betul, udah ada priority scale gitu ya dari dulu. Kalau pelajaran agak sulit, baru agak jauh-jauh hari. Betul, karena persiapannya udah harus, aduh ini kalau susah nih kayaknya harus beberapa kali baca lagi gitu sih. Karena kalau SKS nanti panik ya. Betul, nanti kalau SKS kayak ini apa ya gitu. Mantap ya. Kalau masa SMA itu kamu rangkum ya dalam satu kata nih, kira-kira apa nih? Kalau masa SMA buat Agis kayaknya satu katanya tuh proses deh Miss. Proses. Iya. Kenapa kata itu jadi pas gitu? Karena jujur proses itu bisa mencakup banyak hal Miss. Kayak mulai dari proses of discovery nih ya, self discovery, terus proses adaptasi, proses transisi juga gitu. Banyak banget Miss, kayak misal discovery-nya Agis tuh mulai banyak menyadari potensi-potensi yang mungkin sebelumnya Agis nggak pernah sadari gitu ya, tapi ternyata Agis punya gitu. Itu baru Agis sadari waktu SMA. Terus ada juga misal proses adaptasi. Jujur kan Agis tuh dulunya sekolahnya negeri ya Miss ya, SD, SMP-nya di negeri ya, terus jadi adaptasi lagi ke lingkungan yang mana SMA ini sekolah swasta gitu. Terus juga transisi jujur itu juga merupakan proses ya saat Agis SMA, karena
yang Agis ngerasainnya tuh kalau SMA tuh masa-masa dimana Agis sadar udah bukan lagi anak-anak banget ya, tapi harus udah mulai bisa nge-setting goals yang bener-bener Agis harus usahain untuk capai gitu ke depannya gitu. Mantap ya. Jadi proses ya. Prosesnya itu tadi discovery, betul, adaptasi dan transisi ya. Iya, gitu, Oke. Pernah nggak sih Gis ngerasa kayaknya gue nggak sepinter mereka sih gitu? Zaman dulu waktu SMA itu. Oke, kalau ngerasa kayak gitu ya. Dulu tuh Agis kan sebetulnya dulu SMA-nya IPA kan Jadi dari kelas 10 tuh sebenarnya awal-awal masuk Agis masih belum tahu nih gitu sebenarnya emang Agis mau ke IPA apa IPS sih gitu kan. Karena Agis sebetulnya kalau suka udah tahu suka apa, pengennya ke psikologi. Iya, cuma saat itu Agis sama guru BK Agis di SMP tuh udah masuk IPA aja, katanya nilai IPA kamu bagus kok gitu. Akhirnya udah Agis masuk IPA. Tapi saat masuk di kelas IPA nih Agis sadar bahwa ternyata kayaknya aku nggak yang se-IPA banget itu deh gitu. Karena saat itu ini mungkin shout out juga ya buat teman Agis waktu kelas 10 nih, ada Tian, ada Fadila Salma ya. Nah Fadila Salma nih calon ibu dokter dia dari FK Unpad. Dia Agis ngeh banget beli Salma saat itu pinter banget, straight A student, IPA banget gitu. Jadi Agis kayak ih pinter banget ya dia gitu, kayak apalagi biologinya. Jujur Agis kalau biologi, kalau urusan manusia mungkin Agis paham, tapi kalau udah urusan tumbuhan, hewan tuh Agis gitu kan dulu tuh. Ya, terus kalau Tian nih Agis ngerasanya pinter banget ya dia fisikanya, karena dia suka banget nih sama fisika kebetulan. Jadi Agis ngerasa kayak aduh kalau dibandingin sama Tian, fisika Agis nggak begitu sepinter dia. Jadi adalah momen-momen tersebut di mana Agis ngerasa kayak aku nggak sepinter mereka deh gitu ya, tapi mungkin di bidang tertentu karena pada nyatanya gitu setelah dijalani juga ternyata mereka juga ngerasa kalau Agis tuh ada lebihnya juga yang mana mereka bisa belajar dari Agis. Agis saingan mereka kan sebenarnya. Betul Miss ya, jadi saat itu sih kita saling belajar, saling sharing. Untungnya di Agis seru sih momen belajarnya gitu, proses belajar. Jadi dulu tuh masuk IPA pengennya masuk psikologi, tapi psikologi IPA berarti kan? Nah kebetulan itu Miss agak susah Miss, karena psikologi IPA di Indonesia nih cuman 5 kampus ya. 5 kampus betul. Dan ya cukup sulit jadinya kan saingannya se-Indonesia. Apalagi Unpad nih akreditasinya paling bagus, jadi benar. Susah banget waktu itu. Gitu Miss. Jadi adalah momen-momen itu. Terus pas waktu masuk kampus sebetulnya Agis juga ngerasa ngerasa ya kayak aduh kayaknya Agis nggak sepintar mereka lagi tuh, karena kan Agis masuk ITB. Aduh gimana ya, Agis tuh gak pernah yang namanya terlintas di pikiran Agis sekalipun untuk masuk ke ITB ya. Jadi pas waktu awal masuk kayak udah di pikiran aduh ini anak-anak pintar semua nih kayaknya nih yang ada di ospekan saat itu. Terus masuk kelas, apalagi Agis masuknya jadinya ke manajemen kan, yang mana sebenarnya nggak ada terlintas sama sekali manajemen bisnis gitu, untuk benar-benar mempelajari bisnis itu sendiri. Dengan proses saat awal-awal itu perkenalan sama yang lain, momen dimana yang lain udah bisa ngobrolin passion mereka di bisnis, Agis masih nggak tahu apa yang harus Agis cari di situ. Jadi Agis benar-benar gila, mereka sangat amat udah tahu ya mereka mau ngapain. Ada yang sharing ke dosen tuh mau jadi CEO, ada yang sharing udah punya bisnis Miss. Jadi kadang Agis kayak hebat-hebat ya gitu teman-teman Agis pada saat itu pada pintar-pintar. Cuma ternyata ya itu dia Agis jadi self discovery lagi. Akhirnya kayak mungkin saat itu Agis harus ngejadiin itu motivasi juga, kayak mereka udah tahu nih passion mereka apa, goals mereka apa kalau mereka di manajemen bisnis ini. Jadi Agis cari lagi nih kira-kira apa sih yang masih overlapping, apa yang masih beririsan sama psikologi. Makanya Agis saat itu yaudahlah mungkin aku nggak yang sama-sama pintar di bidang yang sama mereka. Tapi akhirnya Agis memutuskan untuk fokusnya ke HR gitu. Agak nyambung dong dengan psikologi. Betul, masih overlapping banget Miss, masih beririsan. Makanya Agis ngerasa gak apa-apa deh gak sepintar mereka di bidang yang mereka kuasai, tapi kan Agis juga ada yang Agis suka, passionate, sama bisa Agis pelajari lebih gitu. Berarti perasaan itu dari SMA pernah muncul, pas kuliah juga pernah muncul ya? Iya, betul gitu. Ya begitulah seru. Nah, Gis, balik ke awal dulu nih ya. Waktu pertama Agis masuk SMA Edu Global nih, kamu ini sebetulnya sudah punya target PTN kan? Sempat tadi ya pengen masuk psikolog karena waktu pas SMP-nya juga IPA ya, seperti itu. Tapi pas waktu itu benar-benar udah yakin ingin masuk psikolog atau gimana nih? Oke, jadi istilahnya targetan awal ya.
Sebetulnya kalau untuk minat memang udah ke psikologi dari awal. Udah jujur dari kelas 6 SD Miss ya. Sudah kelas 6 psikologi SD ya. Kebetulan Agis suka baca. Jadi dari kelas 6 tuh udah mulai ternyata seru ya psikologi, kayaknya emang Agis pengennya ke sana gitu mendalami ilmunya. Cuma pas waktu SMA ini akhirnya kan ada perubahan-perubahan lagi mungkin ya ke depannya. Awalnya memang mikirnya mungkin IPA nih gitu ya, psikologi segala macam. SMP juga makanya diarahkannya ke IPA. Nah, pas waktu masuk SMA sebetulnya untuk targetan PTN gitu ya Miss, Agis belum yang tergambar mau ke kampus mana. Cuma karena dulu ditargetinnya psikologi IPA, jadi Agis mikirnya mungkin psikologi Unpad gitu. Tapi ternyata waktu di SMA justru dapat insights, dapat info lagi dari guru-guru di EGS bahwa psikologi itu Gis banyaknya justru peluang di IPS katanya. Jadi Agis langsung gitu Miss. Jadi Agis cari tahu lagi dari guru-guru di EGS gitu ya, dari internet gitu segala macam, dari alumni juga. Jadinya Agis ternyata psikologi itu lebih banyak peluangnya ke IPS gitu ya, dari IPS. Akhirnya Agis memutuskan untuk ya udah deh kalau gitu Agis linjur Miss waktu lintas SMA. jurusan. Betul, lintas jurusan dulu waktu mau TBK itu. Nah, makanya di awal sebetulnya untuk kampus belum yang pakem lah, belum fix mau kemana. Cuma pas waktu awal-awal udah tahu mau ke jurusan apa gitu. Makanya saat tahu ke IPS, jadinya Agis nargetinnya ke UI sama ke UB Miss waktu itu. Oke, berarti sebenarnya lintas jurusannya itu pas kelas 3 ya? Iya, kelas 12. Jadi kelas 10 mau ke kelas 11 mah tetap IPA ya? Iya, masih IPA. Berarti lagi lebih ke pendampingannya ya, betul, untuk masuk ke ke kampusnya lebih ke ngambil jurusan IPS. Iya, Oke. Nah, kalau diingat sekarang nih, berarti mindset waktu Agis dulu dengan sekarang gimana? Perubahannya udah jauh atau gimana? Oke, ini ya mungkin kayak waktu awal-awal masuk kuliah gitu. Itu Agis istilahnya kalau di dunia bisnis nih pivoting Miss. Iya, betul, pivoting. Bergeser. Kita agak beralih dulu gitu ya, si jalurnya yang tadinya mungkin Agis pengen ke psikologi, ingin jadi psikolog. Agis akhirnya masuk ke manajemen dan mengambil HR ini dengan tujuannya satu sih Miss. Jadi dari dulu Agis masih sama mindsetnya, yaitu Agis tuh pengen ada suksesnya Agis adalah goalsnya Agis adalah self fulfillment, di mana Agis bisa nolong banyak orang. Jadi memang Agis tuh dari dulu yang penting goals Agis itu mau lewat jalan apapun ke depannya, yang penting Agis goalsnya itu gitu guys. Makanya dulu memang pengennya jadi psikolog, tergabung di non-profit governance gitu, atau kayak organization yang memang lebih ke volunteering, tapi ternyata kan Agis masuknya di manajemen bisnis. Makanya waktu masuk ke SBM Agis self discovery lagi, kira-kira pivoting kemana nih goals Agis gitu, yang masih relevan, yang masih bisa istilahnya fulfill goalsnya Agis gitu. Jadi akhirnya Agis memutuskan untuk ya udah deh mau ngambil HR gitu ya, dengan tetap tujuan utamanya mau bantu banyak orang gitu. Alhamdulillah sekarang nih lagi menjalani proses tersebut gitu ya, untuk iya bener ya ternyata Agis bisa bantu teman-teman Agis ketika mereka cari kerja. Mereka nanya CV reviewnya ke siapa, ke Agis. Iya kayak Agis tips interview dong, Agis CV review punya aku dong, udah bener nggak kayak gitu. Jadi Agis merasa alhamdulillah ada dampak lah gitu. Jangan-jangan waktu di SMA jadi sering tempat curhat ya? Jangan-jangan bener-bener aduh kebetulan Agis suka dibilangnya mother of the group. Itu dia. Dulu waktu SMA gitu sih. Jadi bahkan Nei yang temen Agis itu kan bilangnya ke Agis tuh emak. Jadi Agis kayak oke, gitu, nggak apa-apa. Teman-teman Agis kebanyakan ya ada yang refer ke Agis tuh kayak mother of the groupnya lah gitu. Karena jadi tempat curhat, ngasih solusi gitu. Ya. Betul, iya, alhamdulillah. Udah passion banget deh ya. Iya, Miss, kebetulan alhamdulillah. Oke, menurut Agis nih, apa sih hal yang paling kerasanya beda dari SMA Edu Global dibanding SMA lain? Wah, kalau itu jujur ya Miss ya, dari yang as I mention lah, kayak tadi Agis bilang kan Agis di negeri 9 tahun. Itu kerasa banget beda ketika masuk EGS di awal kelas 10. Agis ngerasa
ini sekolah atau tempat les sih sebenarnya, karena gue sedikit banget ya sekolahnya. Karena waktu zaman Agis angkatan, kan Agis angkatan 6 ya saat itu kebetulan. Jadi di angkatan 6 itu di kelas Agis cuma 13 orang, Miss. 13 orang sekelas? Sekelasnya 13 orang. Kayak private dong ya. Makanya Miss kayak ini kok berasa lagi tempat les ya gitu, 13 orang kan. Jadi Agis ngerasa saat itu cukup berbeda gitu ya dengan yang memang kalau Agis dengar dari teman-teman Agis di SMA lain, terutama di negeri lah ya gitu, sangat jauh gitu. Kalau di negeri kan wah sekelas bisa 30-an gitu kan. Dan jadi yang paling kerasa adalah personalize, Miss. Kalau di Edu Global tuh yang Agis rasain bener-bener tiap guru tuh tahu dan kenal sama muridnya. Itu yang Agis ngerasa apa ya, advantage-nya lah gitu, kelebihan dari Edu Global daripada sekolah lain. Karena mungkin kalau di sekolah lain bahkan guru aja bisa aja gak tahu muridnya tuh di kelas ini tuh siapa gitu. Kalau di EGS alhamdulillahnya semua guru kenal semua murid gitu. Kan kadang dulu tuh Agis sering banget denger kalau di negeri tuh harus murid yang menyesuaikan dengan gurunya gitu. Jadi Agis pas waktu mendengar itu kayak oh jadi kita ya yang harus adjusting, kita yang harus menyesuaikan, kita yang harus paham dan mengerti kondisi gurunya seperti apa gitu kan, gaya mengajarnya segala macam. Ketika di EGS justru guru mau untuk menyesuaikan dengan murid-muridnya, betul. Anaknya ya, siswanya ya. Kerasa Miss gitu, pendampingannya tuh lebih personalize aja, lebih apa ya, lebih benar-benar dekat lah sama kita sebagai murid gitu. Nah itu kerasanya dari kelas berapa tuh? Jujur dari kelas 10. Dari kelas 10 juga ya? Oh benar. Kayak waktu kelas 10 tuh teman-teman Agis misal kadang nih di kelas tuh apalagi yang mungkin sebelumnya alumni EGS juga SMP kan sebelumnya di SMP kayak Dinda gitu kan, mereka kan udah terbiasa dengan lingkungan di Edu gitu. Akhirnya pas waktu di kelas 10 tuh mereka udah terbiasa, udah Edu banget gitu, kayaknya kan homey kan gitu. Jadi akhirnya mereka nggak segan gitu minta ke guru tuh, Miss boleh nggak gini, Miss boleh nggak gitu. Kadang suka request. Awal-awal lagi jujur agak culture shock karena kayak emang boleh kayak gitu kan. Tapi oh ya kan Agis dari negeri ya, wajar aja Agis kaget. Cuma ternyata di sini tuh sangat amat boleh, justru karena guru juga yang penting kan kitanya belajarnya benar dan paham gitu kan Mas ya. Terlepas dari cara belajar kita, tapi yang penting kitanya paham sama materi gitu. Nah ini nih pendampingan di SMA ini kan sebenarnya bukan masalah soal nilai ya. Kalau buat Agis sendiri yang paling kerasa dampaknya di mana nih? Apakah di cara mikir atau di mental atau mungkin kebiasaan belajar? Menurut Agis yang mana? Kayaknya yang paling Agis rasain tuh kayak kebiasaan belajar sih. Kebiasaan belajar. Karena dulu tuh Agis tuh ngerasanya kayak wah kalau belajar tuh harus bener-bener formal dan sekaku itu gitu kalau di negeri terutama ya, karena kan guru kadang tidak mentoleransi apapun itu dari siswa gitu. Kalau di EGS tuh justru kita bisa ekspresif Miss, bisa lebih explore diri juga kadang di dalam kelas gitu. Misal materi sudah selesai disampaikan oleh guru. Kalau di negeri tuh biasanya ya udah kalau selesai materi ya udah kadang gurunya kembali ke kantor atau kayak ya udah gurunya misal sibuk mengerjakan tugasnya di meja gitu, terus siswa-siswinya ya udah dibiarin aja. Kadang kita nggak bisa banyak explore diri, nggak bisa banyak tanya jawab juga gitu sama guru. Tapi ketika di EGS itu kita bisa banget sharing sama guru gitu. Kadang Agis bahkan setelah selesai misal materi, Agis suka tanya jawab lagi, entah itu mengenai materi atau mungkin di luar materi juga bisa gitu. Seringnya itu sih Miss, apa ya, ada diskusinya gitu. Jadi cara belajar kita tuh bukan sekadar dari materi yang disampaikan, tapi ada juga sharing knowledge-nya di yang hal lainnya gitu. Oke. Ada nggak sih satu momen di SMA yang bikin kamu mikir, gue ternyata bisa juga ya gitu? Kira-kira apa? Itu karena mungkin yang waktu Agis sadari tuh di EGS kan kita belajar IELTS ya waktu Agis belajar IELTS. Jadi pas waktu saat itu Agis tuh nggak pernah yang namanya les bahasa Inggris nih. Terus bisa dibilang otodidak lah gitu kemampuan bahasa Inggris Agis tuh selama dari dulu. Dan motivasi Agis belajar bahasa Inggris karena One Direction Miss, jujur aja dulu tuh waktu kecil tuh. Makanya pas waktu di SMA ada IELTS, jujur itu adalah kali pertama Agis tahu benar-benar IELTS itu bagaimana dan seperti apa dan dipelajari. Jadi kan kalau di tempat lain kan kalau IELTS tuh harus ngambil course di luar sekolah ya. Kalau di EGS kan kita di-provide gitu, dikasih ada kelas IELTS-nya dan kita memang dilatih cara-cara untuk menjawab si tiap subtes di IELTS itu. Dan saat itu Agis ngerasa kayak aduh emang Agis semampu itukah gitu bahasa Inggrisnya, karena dari dulu kan Agis otodidak jadi
masih ada rasa ragu, mungkin kayak Agis ngerasanya aduh bahasa Inggris Agis kayaknya broken English nih gitu atau gimana gitu kan. Tapi setelah belajar lebih di IELTS, oh ternyata Agis bisa. Dan kan dulu tuh kita kelas 10 sampai kelas 12 tuh ada targetan ya Miss targetan minimum skornya gitu. Nah, alhamdulillahnya ternyata Agis pas that skor gitu. Jadi ternyata mampu loh Agis. Dan ada perkembangan dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh ada kenaikan. Jadi Agis ternyata bener ya improving gitu bahasa Inggris Agis, alhamdulillah gitu selama. Waktu akhir dapat berapa tuh? Kebetulan di 6,5. Wah, itu mah udah outstanding katanya. Amin. Nah, kalau waktu itu Agis langsung pede atau memang kaget sendiri dengan ternyata Agis bisa ya? Iya, waktu kelas 10 tuh Miss ya, awal-awalnya sih masih agak aduh kayaknya memang belum sefasih itu nih bahasa Inggris. Tapi pas waktu udah belajar, oh ternyata Agis bisa. Jadi mungkin di pertengahan kelas 10 aja udah ada perasaan PD-nya terbangun gitu. Udah bisa. Apalagi kelas 11 kan ada overseas study program Miss. Iya, betul. Itu jujur Miss saat itu agak terlatih juga mental untuk ngobrol sama native gitu kan. Kita ditempatin langsung di Australia waktu itu. Agis kan di Perth ya. Di West Australia di sana. Agis sama host fam kebetulan harus bener-bener fully English dari awal bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Apalagi kalau mereka nih budaya di sana harus ada dinner time yang mana harus kita sharing, harus ngobrol ya. Akhirnya bener-bener dilatih Miss speaking skillsnya saat itu. Jadi Agis ngerasa aduh bisa nggak ya gitu ngobrol sama native pada saat itu. Padahal dengan kondisi Agis tuh cita-citanya pengen ngobrol sama One Direction gitu kan waktu kecilnya. Tapi pas waktu saat kelas 11 itu pas waktu di Perth ternyata alhamdulillah lancar Miss gitu. Waktu itu banyak sih Agis berasa belajarnya benar-benar langsung praktik gitu di situ benar-benar ya ayo cobain gitu sama native. Alhamdulillah lancar gitu. Oke, ya jujur aja nih ya. Tadi Agis tuh kan masuk ITB ya. Kalau nggak salah Agis juga waktu itu lolos di UB juga ya. Iya Miss betul. Nah sebenarnya UB dan ITB ini menurut Agis itu ada target realistis atau memang target yang istilahnya nekat tapi berharap? Oh oke. Jadi waktu itu Miss, kalau Miss inget ya kan Miss juga waktu itu adalah konselornya Agis ya kan sebagai kepala sekolah waktu itu. Nah waktu itu tuh Agis masih fixnya tuh baru ke psikologi UI Miss sebetulnya. Ingat. Dan pilihan keduanya Agis tuh udah mau yaudahlah kayaknya pilihan duanya Agis mau nekat ke UGM Miss. Terus Agis kan di ini lagi kan sama Miss ngobrol lagi konseling gitu. Dan kata Miss mending pilihan keduanya kita targetin ke yang mungkin tier di bawahnya UI sama UGM. Terus sama Miss dikasih pilihan kan kayak antara UB Undip atau UNER pada saat itu karena Agis pengen ke psikologi. Terus dari Agis sendiri karena bingung ya Miss ya. Agis nggak begitu yang kayak aduh harus ke kampus ini saat itu. Yang penting UI aja Agis tuh psikologi UI. Terus kata Miss yaudah guys, tier 2-nya silakan pilih. Terus Agis malah tanya, Miss kira-kira di antara 3 itu yang tempatnya adem yang mana ya Miss ya? Karena Agis kan dari Bandung ya kebetulan. Biar mirip Lembang ya. Jadi Agis kayak, aduh kan yang Agis tahu Surabaya panas ya, UNER kan panas. Jadi Agis gak tahu nih Semarang gimana pada saat itu. Jadi Agis tanya sama Miss, kata Miss yang adem Malang Gis. Udah Miss UB aja berarti katanya gitu karena Agis ngerasanya saat itu gitu ya yang penting jurusannya aja. Kalau kampusnya masih merasanya nggak apa-apa lah gitu di mana. Nah makanya pas waktu akhirnya pilihan keduanya UB dan di UTBK kan lolos ke UB alhamdulillah psikologi. Cuma ternyata kan karena di Malang Miss kata ayah lebih baiknya coba cari lagi di yang masih dekat gitu mungkin di Bandung lah terutama gitu Bandung Raya. Jadi Agis daftar-daftar lah di Bandung itu termasuk ke seleksi mandirinya ITB terus ke Unpad juga gitu. Unpad psikologi berarti. Kebetulan kalau Unpad waktu itu Miss ke Unpad itu pakai skor UTBK aja. Itu Agis ambilnya ke HI sama bahasa Inggris Miss. HI sama Inggris. Karena memang ya itu kan bahasa Inggris Agis juga pengennya di ini juga karena ya. UTBK-nya ini ya. Iya betul ke Linjur kan. Iya. Terus pas waktu di ITB kebetulan kan cuma ada FSRD sama SBM kan Miss. Kalau IPS kan? Iya, kalau yang sosum. Jadi Agis kayak
ini pilih yang mana ya, soalnya kan Agis nggak seni gitu, Iya, jadi iya, bukan iya. bukan yang ke seni, jadi Bener-bener. ya udahlah SBM aja Iya, gitu. iya. Agis mikirnya akhirnya waktu ke ITB udahlah pilih manajemen sama kewirausahaan yang memang prodinya cuma ada 2 itu kan. Agis daftar, jujur Agis nggak yang bener-bener pasti dapet nih, enggak. Agis udah ya udahlah kan kata ayah daftar dulu aja di Bandung. Agis daftar aja Miss, bener-bener ngerasa nothing tulus karena kan udah lolos juga UTBK-nya. Pada saat itu pas ternyata dapet hijau gitu, pas lolos nih ternyata Agis kaget karena loh ITB Agis lolos gitu, karena nggak kebayang nih, nggak pernah terlintas sedikit pun buat masuk ITB. Ternyata alhamdulillah lolos. Terus ya jelas dong ayah langsung tuh kan di Bandung dapat, ya udah Bandung aja gitu. Akhirnya Agis masuk ke SBM ITB yang diambilnya yang di UB-nya nggak jadi, dan kayak ke beberapa kampus swasta lainnya juga Agis kan sempat daftar, akhirnya nggak diambil gitu sih Miss. Jadi makanya kalau dibilang realistis, jujur sebetulnya lebih ke out of the box Miss. Jadi kayak di luar prediksi, di luar ekspektasi juga. Ternyata dapat, alhamdulillah, ya udah Agis jalanin aja gitu. Itu juga sama, saya juga menganggap ini luar prediksi, soalnya Agis SBM, ITB gitu kan, dari yang sekian konsultasi selama itu. Psikologi gitu. Manajemen. Tapi ternyata memang sekarang juga nyambung ya, karena di Betul. SBM-nya HR kan. Kalau HR kan masih agak-agak psikolog lah. Betul, masih overlapping nih Miss, beririsan. Nah, kalau boleh dikasih nilai nih dari 1 sampai 10 tingkat PD Agis nih waktu itu berapa nih? Buat UTBK. Ya, yang itu yang di awal-awal. Jujur Miss, saat itu kan Agis linjur ya Miss. Jadi Agis ngerasa aduh gimana ya gitu. Saat itu sempet nyari swasta dulu untuk backup. Jadi alhamdulillah waktu ke swasta itu Agis pakai nilai rapor aja, nggak tes gitu dan lolos. Jadi Agis ngerasa pas waktu mau UTBK, yaudahlah, nothing tulus. Jadi Agis kayak tenang nih, kan udah ada kampus sebenarnya cadangan. Gak apa-apa deh, Agis UTBK dengan lapang dada, dengan ikhlas, bener-bener Agis ngerasa ini bisa kok gitu. Tapi mungkin kalau bisa dibilang skornya agak cukup di atas ekspektasi. Cuma Agis tuh ngerasanya mungkin di 650 mah dapat lah gitu ya. Mungkin pilihan 2 ke UB bisa lah. Awalnya memang Agis sudah kayak mikirnya kalau ke UB insya Allah dapat gitu ya. Tapi pas waktu dapat skornya di 700-an kan Miss, jadi Agis kaget kan. 703 alhamdulillah gitu. Cuma memang ke UI belum rezeki kan jadinya. Kayaknya tipis kali ya bedanya ya. Iya, ke UI itu kebetulan katanya ada pembobotan Miss gitu. Makanya Agis enggak lolos tuh. Walaupun ada yang skornya di bawah Agis dari tempat lain itu ada yang lolos. Cuma enggak apa-apa lah, mungkin belum rezeki ya Miss ya. Cuma itulah, jadi Agis kayak ternyata di luar ekspektasi ya gitu nilainya. Dan alhamdulillah itu juga kan di sini intensif banget Miss. Sebelum UTBK tuh bener-bener dikasih materi buku dari EduLab gitu kan, providednya banyak banget, kelas juga setelah kelas kita di SMA terus dikasih. Pernah ini nggak sih ada yang nginep gitu? Sempat nggak? Kalau angkatan Agis enggak ya, belum ya, belum COVID ya. kan Miss. Oh iya, angkatan Kita COVID ya online. yang tiba-tiba UTBK online ya. Betul, jadi semuanya Termasuk UN-nya nggak ada ya? Iya, gitu. Jadi angkatan atas tuh yang angkatannya Kak Acir sama Kak Mas itu kan fix UN dihilangkan. Itu pertama ya, Iya, angkatan Agis itu. tuh dimajukan Miss UTBK-nya. Yang lain kan biasanya di Mei. Iya. Agis di April. Oh. Iya, gitu. Makanya saat itu wah dikebut Miss. Agis harus lintas jurusan. Mendadak. Iya, TKA gitu ya kan. Sebelumnya kan cuma TPS. Iya, TPS aja ya. Terus angkatan Agis ada TKA. Itu langsung benar-benar dikejar banget. Alhamdulillahnya kekejar ya dulu sama berkat bantuan juga dari guru-guru EGS. Alhamdulillahnya lancar bisa ya gitu Miss. Iya. Jadi berapa tuh skor 1 sampai 10? Kayaknya PD-nya sih, PD-nya 8,5. 8,5. 8,5 alhamdulillah PD ke UB, tapi ke ITB-nya agak jauh dari prediksi. Iya, luar biasa ya. Oke, Agis, pernah nggak sih ada fase capek, down, atau mungkin ngerasa tertinggal? Oke, selama ini ya, selama sekolah dan kuliah. Mungkin kalau merasa capek dan down itu kalau selama sekolah, jujur selama di AGS enggak Miss, karena ngerasanya fun banget sih di sini, situasi belajarnya dan teman-temannya, guru-gurunya juga ya provided banget gitu apa yang Agis butuhin. Bahkan ketika misal di luar jam pelajaran pun Agis mau nanya tuh guru tuh open banget gitu. Sedangkan ya itu gak bisa Agis dapetin dulu waktu masih di negeri. Jadi Agis ngerasanya wah
di sini tuh nggak ada batasan lah untuk Iya, kita iya. exploring gitu kan. Tapi pas waktu lagi di kuliah mungkin lebih kepada Agis karena beda jurusan. Jadi di awal tuh Agis agak ada denialnya Miss. Aduh kayak kok aku nggak jadi psikologi gitu kan. Jadi semester awal nih masih cukup burn out, masih cukup harus menyesuaikan diri lagi. Banyak Agis cari tahu lagi tentang manajemen dan lain sebagainya untuk persiapan ke depannya. Iya, kan. iya. Nah dari saat itu mungkin Agis bisa dibilang banyak nyari tahu buat persiapan diri ke depannya apa yang harus Agis hadapi gitu karena kan di luar prediksi ya misalnya di SBMITB ini. Jadi Agis benar-benar harus mempersiapkan diri lagi. Agis bakalan belajar apa, Agis mau kemana nantinya, apa karirnya seperti apa gitu karena kan nggak mungkin ke psikolog ya. Jadinya Agis nyari tahu lagi saat itu sih Miss. Dan kalau dibilang capek burnout banyak Miss kalau selama kuliah alhamdulillah ya. Dan kebetulan kalau psikolog di ITB ini selalu full book Miss. Jadi Oh gitu? itu kendala semua orang Miss Gitu. di ITB tuh. Pernah gitu? Pernah mau nyari gak ada yang kosong Miss psikolognya. Akhirnya Agis nyarinya ke psikolog di luar aja buat lebih ke diskusi gitu. Karena Agis kan ngerasa aduh kok Agis gak ada motivasi banget buat bener-bener belajar di manajemen ini. Terus akhirnya dari psikolog tuh kayak coba kamu cari lagi passion kamu yang misal bisa kamu kejar di situ. Dan akhirnya Agis coba gitu bener-bener redefining kalau seistilahnya itu udah Agis coret-coret tuh sepapan putih itu Agis harus hapus lagi Miss. Bener-bener Agis harus hapus lagi, harus blank lagi dan Agis tulis ulang dari awal. Kayak di awal tuh kayak gitu. Makanya mungkin capeknya di saat itu ya. Cuma as time goes by Agis tuh ngerasa udah mulai bisa transisi, udah bisa adaptasi lagi, udah bisa menerima. Alhamdulillah acceptance pas waktu kemarin lulus Agis udah bener-bener lega juga sih kayak iya selama ini juga ternyata ada jalan menuju ke apa yang Agis suka. Itu di HR itu sendiri. Jadi alhamdulillah lagi personal branding Agis dari awal semester masuk kuliah itu memang di HR Miss. Teman-teman Agis tuh udah kayak kalau seangkatan siapa sih yang paling HR gitu Agis ya gitu. Jadi kayak Agis tuh yang paling HR ingatan. Jadi kayak teman-teman Agis sampai kalau udah tau lah gitu kalau untuk nanya-nanya terkait HR tuh ke Agis. Berhubung ya itu dia Agis sudah dari awal karena kan itu ya ada guncangan istilahnya turbulence kayak aduh Agis harus ngapain. Akhirnya udah benar-benar nyari lagi tuh dari awal. Dari semester 1 Agis tuh maba masuk kuliah langsung nyari tahu Agis mau kemana. Makanya udah benar-benar mantepin hati banget dari semester 1 sampai akhirnya kemarin lulus itu dengan kondisi Agis sudah magang di beberapa tempat Miss. Jadi dan itu juga di role-nya sama Miss, semuanya di HR ya. Iya, jadi benar-benar kalau orang tuh inget HR, inget Agis jadi istilahnya. Dari teman-teman kuliah Agis kayak gitu, teman-teman sekolah juga pada tahu jadi mantap ya. Oke, berarti sebenarnya kalau Agis ini biasanya ya, kalau Agis ini tipe orang yang kalau ada masalah itu dipendam atau memang suka cerita ke orang lain. Soalnya kan ya walaupun ini ya orangnya HR gitu ya menjadi tempat cerita orang, tapi kan kadang kita juga butuh cerita ke orang lain. Betul. Apakah Agis itu tipe orang yang bercerita ke orang lain atau dipendam? Oke. Kebetulan Agis tipikal yang kalau misal itu lagi terjadi biasanya Agis sendiri dulu. Kayak Agis reflect dulu. Kalau misal Agis ngerasa overwhelmed, ngerasa aduh udah gak kuat, udah sendiri lagi, itu baru Agis cari orang. Dan tentunya orang-orang tertentu yang memang Agis percaya ya gitu. Dan pada saat itu sih sebenarnya yang Agis sadari juga bahkan kan itu psikiater atau psikolog aja butuh psikolog. Ya, butuh psikiaternya juga. Jadi tentu setiap orang butuh orang lain. Bagaimanapun manusia kan sosial ya. Manusia sosial. Jadi makanya Agis nggak mau yang memendam diri. Ya kan Agis juga belajar tentang psikologi sedikit-sedikit ya dari apa yang Agis baca. Ternyata kalau trauma itu terbentuk ketika kalau kita harus menghadapi sesuatu itu sendiri. Dari yang Agis baca tuh gitu. Jadi Agis gak mau sesuatu hal yang mungkin jadi turbulence atau jadi rupture atau jadi sesuatu hal yang mengguncang Agis itu malah jadi trauma buat Agis. Agis pengennya sehat gitu ya secara mental juga. Jadi ketika ada sesuatu hal yang sekiranya Agis gak bisa handle sendiri, Agis bakalan lebih ke sharing gitu. Gak bisa berdamai. Betul Miss, jujur karena kalau sendiri banget tuh nggak sehat juga Miss. Kalau kita mendem sendiri nantinya stres, nantinya burnout gitu Miss. Oke, kalau Agis flashback ya ke masa SMA nih ya. Aduh, berapa tahun lalu Miss? Ya ampun, oke. Iya, udah 4 tahun. Lebih Miss 6 ya.
Nah, kira-kira peran pendampingan itu paling kerasa di fase mana nih? Akademik, mental, atau strategi? Kalau di EGS gitu ya, lebih ke ini sih Miss, kayaknya strategi deh. Strategi. Iya, karena pas waktu kalau akademik tentu ya itu, dan yang tadi udah Agis Iya, sebutin juga kita lebih bisa explore. Tapi juga terutama di persiapan ke kampus itu strategi benar-benar didampingin banget Miss. Karena jujur kayaknya kalau Agis nggak ada pendampingan tuh kayaknya kemarin tuh Agis bakalan pilihan satunya UI, pilihan duanya UGM. Udahlah nggak tahu deh gitu, Agis daftar-daftar aja kayaknya UTBK dan mungkin bisa aja walau alam mungkin Agis gak lolos gitu kan kedua-duanya. Nah itu alhamdulillahnya kemarin kan konseling sama Miss juga dari sekolah juga dari EGS untuk di guide-nya ke sana gitu. Jadi pilihan satunya nggak apa-apa yang tier 1 gitu, tapi pilihan duanya coba di tier 2-nya gitu. Makanya strategi ini banget sih Miss, benar-benar dikasih dari awal gitu. Nah, menurut Agis nih ya, classmate di SMA itu kan sering gagal nih masuk PTN ya. Ini sebenarnya karena kurang pintar atau memang karena sebenarnya lebih sering kurang ada arahan nih? Menurut Agis seperti apa? Nah, kayaknya ya kalau Agis ngelihat dari diri Agis sendiri sama mungkin teman-teman Agis pada saat itu, it's a mix of both Miss, mungkin ya. Karena ada yang mungkin dia belum tentu advance ilmunya kayak secara kepintaran gitu ya, mungkin dia belum sejauh itu dan di saat itu dia juga mungkin butuh meningkatkan hal tersebut. Tapi juga tentunya itu nggak akan bisa disadari kalau nggak ada arahan Miss. Jadi memang kalau menurut Agis mungkin yang pertama tuh biasanya arahannya nggak ada. Kadang tuh orang terlalu laid back Miss, terlalu santai, jadinya kayak udahlah UTBK aja deh gitu, nggak tahu nanti daftarnya kemana, nggak tahu nanti jurusan apa, nggak tahu juga bakalan lolos atau enggak kan gitu. Jadinya banyak yang modal nekat gitu. Sedangkan UTBK tuh jujur memang cukup waktu zaman Agis tuh cukup agak abu-abu karena kan waktu itu ada transisi mau TKA atau enggaknya nggak tahu nih, nggak pasti. Tapi kan kalau di EGS udah di-provide dari awal, kita TKA aja lah gitu. Mau ada atau enggaknya nanti, yang penting kita udah siap. Jadi kayak sedia payung sebelum hujan kan Miss. Nah jadi makanya saat itu kalau menurut Agis kalau nggak ada arahan kita juga nggak akan nge-miss kalau ternyata kita akademik aja masih kurang. Jadi mungkin banyaknya nggak ada arahan, itu yang paling utamanya dulu. Nah kalau boleh jujur nih, Agis ini dulu masuk kategori yang mana nih? Agis jujur kalau dulu kayaknya lebih ke gak ada arahan ya. Jadi pas waktu dapat pengarahan konseling dari EGS juga untuk bisa prioritasin pilihan-pilihan Agis, terus juga mungkin yaudahlah Agis linjur aja segala macam, kan didukung juga dari sekolah gitu. Itu kayaknya lebih ke arahannya. Oke. Wah, ini kita masuk ke kuliah nih ya. Oke, boleh. Nih ya. Pas pertama masuk SBM ITB nih, rasanya gimana nih antara ekspektasi sama realita? Kaget gak sih? Karena kan tadi di luar ini ya, kayak sangat di luar ekspektasi. Jalur. Betul Miss, di luar prediksi BMKG. Jadi Agis tuh pas waktu masuk ke SBM awal-awal tentunya ada kayak bingung. Awalnya bingung banget kayak ini mau ngapain ya gitu, karena manajemen ini cukup umum, bidang yang sangat general, jadi Agis bingung harus ngapain ke depannya. Akhirnya yang tadi Agis bilang, Agis discovering lagi apa yang mau Agis lakukan. Tapi memang di awal Agis shock karena bukan jurusan yang Agis mau gitu. Cuma sampai akhirnya ya udah Agis merasa nggak apa-apa deh, jalani dulu aja. Jadi sebenarnya kalau dibilang di luar ekspektasi, Agis jujur karena di awal kan nggak ada ekspektasi ke SBM, tapi Agis tuh lebih kepada ini aku di manajemen nih ternyata gitu, bukan ke psikologi. Jadi Agis harus ngapain ya ke depannya. Agis nyari tahu bener-bener Miss di Instagram, di YouTube segala macam. Terutama dari video-video YouTube-nya alumni SBM, kan banyak tuh yang suka sharing SBM tuh gimana sih segala macam, 3 tahun tuh ngapain aja segala macam. Nah, Agis cari tahu dari sana, makanya Agis sudah kayak ada gambaran. Jadi mungkin kalau bisa dibilang awal masuk semester 1 itu Agis benar-benar nyari tahu dulu. Dan selama Agis kuliah apakah sesuai dengan apa yang Agis cari tahu gitu ya, mungkin bukan ekspektasi. Ya cukup sesuai Miss. Sesuai dengan apa yang udah Agis cari tahu. Jadi istilahnya Agis udah kayak ya udah tahulah bakalan ngapain ke depannya, ngapain segala macam. Bahkan Agis sudah cukup tahu bahwa
oh di SBM tuh ada peminatannya apa Peminatan. aja gitu kan. Agis sudah nyari tahu dari awal. Terus juga di tahun ketiga kan kita harus ngambil TA itu berdasarkan peminatan. Terus mungkin mata kuliah pilihannya juga apa aja itu udah Agis persiapin lah gitu Miss. Jadi bukan ekspektasi, lebih kepada Agis prepare dari awal, prior in advance aja gitu lah intinya. Karena sudah kejeblos. Jadi kayak aduh apa ya ngapain ya gitu. Makanya Agis gitu. Tapi alhamdulillah ya akhirnya mah happy juga kan? Alhamdulillah dijalani aja. Senang-senang. Oke nih Gis, skill dari SMA yang ternyata kepake banget saat di SBM ITB nih ya. Tapi mungkin dulu kelihatannya hal tersebut kayak sepele gitu. Kira-kira apa nih menurut Agis? Sebetulnya dulu tuh lebih kepada keberanian buat bisa bahasa Inggris itu nih. Itu karena wah SBM ITB ini bahasa Inggris banget ya. Aduh, English speaking banget gitu dibandingin sama jurusan lain atau fakultas lain. Kita aja bahkan bahasa penuturnya itu bahasa Inggris Miss, mau materi yang disampaikan gitu di tiap slide-nya atau mungkin juga bahkan dosennya memang pakai bahasa Inggris gitu untuk penyampaian materinya. Kenapa? Alasannya karena ada beberapa yang program-program bukan master maksudnya double exchange yang kayak gitu atau mungkin double degree yang student exchange dari luar negeri itu banyak yang ke SBM Miss. Makanya kita wajib banget bahasa Inggris karena ya ada orang Malaysia, ada orang Filipina atau mungkin Jerman, Prancis segala macam di kelas yang sama kita Miss. Kalau kita pakai bahasa Indonesia mereka mungkin ini ngapain ya gitu kan. Jadi ya mungkin itu di SBM tuh mau kelas reguler ataupun internasional bahasa penuturnya bahasa Inggris mayoritas. Kalau yang untuk mata kuliah tertentu ada sih yang memang pakai bahasa Indonesia gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua lebih kepada suka ngulik, suka explore Miss. Karena itu mungkin lebih kepada skill yang kita tuh ditanamkan secara tidak langsung lah gitu selama SMA. Karena kadang waktu SMA tuh guru tuh suka ngasih project dulu apalagi dulu ingat banget nih biologi Agis kan nggak yang sebagus itu biologi, tapi Miss Puri nih suka banget ngasih project kan tiba-tiba ya kalian bikin ini, kalian bikin itu. Agis kayak aduh ini ngapain ya, jadi Agis harus explore sendiri akhirnya Nah itu kepake banget Miss selama kuliah in general karena kuliah tuh kita harus proaktif, kita harus inisiatifnya banyak, apalagi di SBM ITB yang mana kita banyaknya practicing, jadi kita harus benar-benar nyari tahu bahkan di luar materi yang udah disampaikan gitu Miss. Jadi exploringnya itulah proaktifnya itulah yang kita harus pakai selama kuliah. Dari SMA itu udah Agis dapat gitu. Oke. Nah kalau sekarang lihat ke belakang nih ya Agis ya, seberapa besar sih peran SMA dalam nentuin arah hidupnya Agis? Kalau waktu dulu gitu ya Agis rasain tuh bisa dibilang cukup besar Miss, karena di SMA itu kan Agis bilang juga tadi proses transisi masa-masa di mana Agis harus udah mulai paham Agis tuh sukanya apa, mau kemana, mau ngapain gitu ke depannya, karena mau menghadapi masa kuliah yang mana kalau udah kuliah tuh udah jurusan gitu kan Miss, udah harus menentu karir gitu nanti ke depannya dan lain sebagainya. Jadi benar-benar waktu SMA tuh harus disiapin banget matang-matang apa sih passion kita, apa sih yang kita suka, apa sih yang kita mau gali lebih dalam. Sekiranya kayak kadang ada Miss teman-teman Agis yang merasa kayak tapi Agis aku tuh nggak suka apa-apa gitu, kayak biasa aja nggak sih menurut aku mah semuanya kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu. Menurut Agis yang kayak gitu bisa dibilang nanti kalau gitu kamu harus bisa mencintai apa yang kamu lakukan. Karena it's either you do what you love or love what you do. Itu juga apa yang dosen Agis sampaikan saat itu. Jadi Agis kayak masuk manajemen, Agis nggak begitu suka, tapi ternyata akhirnya I love what I do aja gitu. Bukan I do what I love, tapi I love what I do. Mungkin bagi orang-orang yang mungkin masih belum tahu mau kemana, mungkin juga bisa diarahkan kembali ya di SMA-nya, di EGS nanti. Atau mungkin ternyata pada akhirnya masih ngerasa aku cukup general, aku bisa kemana aja, aku suka banyak hal segala macam. Berarti you have to love what you do. Itu sih Miss menurut Agis. Oke.
Nih kalau Agis SMA-nya berbeda nih ya, kira-kira Agis akan merasa hidup Agis bakalan berbeda juga nggak? Iya, jujur iya Miss kayaknya. Soalnya kayaknya kalau di EGS nih Agis banyak proaktifnya itu kan, banyak eksplor segala macam. Jadi lebih terarah juga gitu, lebih tahu apa yang Agis suka. Dan jujur banyak banget global exposure-nya juga Miss, karena kan kalau misal ada edu fair kayak gitu dari EGS suka ngasih beberapa siswanya buat datang. Itu kan Agis salah satunya suka ikut. Itu Agis jadi banyak informasi juga kayak kalau mau kuliah di luar negeri itu kayak gini, ternyata overseas study itu seperti apa dan lain sebagainya. Agis juga expose lah. Terus juga di waktu ke Perth itu juga sama. Jadi global exposure-nya juga tinggi. Jadi menurut Agis itu juga ningkatin confidence dan lain sebagainya. Kalau Agis beda misalnya SMA-nya kayaknya Agis nggak akan sepede sekarang gitu. Mungkin Agis nggak nggak semaju sekarang istilahnya. Ya, I'm not gonna be where I'm at right now istilahnya Miss ya. Gitu sih yang Agis rasain, karena kalau di yang lain mungkin nggak akan di tempat itu gitu di sekolah. Oke Agis nih ya, buat classmate SMA Edu Global nih ya, yang sekarang lagi ngerasain ragu sama diri sendiri ya, mungkin boleh pesan paling jujur dari Agis kira-kira apa nih? Oke. Menurut Agis ya, kayak it's okay for you to explore anything you want to explore. Karena menurut aku gak ada batasan untuk seseorang bisa expert dalam sesuatu hal. Bahkan mungkin hal yang kamu bahkan gak pernah nyangka sebelumnya gitu. Karena aku juga yang suka psikologi ternyata bisa berkembang di manajemen ini. Ternyata nah itulah, jadi banyak chance-nya ketika kamu di sekolah kamu self discovery. Tolong gali lebih dalam apa yang kamu suka, apa yang kamu minatin, dan benar-benar harus mau berproses, Miss. Mau benar-benar diarahin, mau benar-benar menggali, mau benar-benar exploring. Jadi bisa dibilang just explore and get to know yourself better gitu. Oke. Nah, satu kebiasaan kecil nih di SMA yang menurut Agis wajib banget ditiru nih, biar siap masuk PTN top nih buat buat classmate SMA Edu Global. Apa nih? Oke, kalau dari Agis sendiri sih be resilient, Miss. Jadi Agis kan sering juga dapetin yang namanya struggles ya, ketika misal lagi apalagi waktu kemarin lintas jurusan segala macam. Be resilient. Ketika kamu ngerasa kayaknya aku nggak ada bakat nih di sini, jangan berpikir seperti itu, tapi harus bisa proaktif, bisa ngelihat ke brighter side bahwa kayak aku belum nyampe ke sana. Jadi jangan aku nggak bisa, tapi aku belum nyampe ke sana. Jadi harapannya memang ngasih suggesting juga gitu ke diri sendiri, optimisme gitu ya, bahwa kamu tuh bukan yang nggak bisa, belum gitu, belum aja sampai ke sana. Terapkan optimisme jadi sampai akhirnya bisa manifesting, Miss, karena Allah juga bakal ngasih lah ke kita apa yang kita harapkan, kita doakan gitu. Oke, terakhir nih Gis ya, menurut Agis nih, sukses versi Agis sekarang itu apa? Wah, alhamdulillah ditanya ya. Jadi karena kebetulan Agis baru lulus ya, Miss ya. Jadi Agis benar-benar berharap ketika setelah lulus itu Agis bisa fulfill define kayak my define of goals gitu. Kayak goalsnya Agis tuh kan tadi yang Agis bilang, pengen self fulfillment-nya itu adalah bisa membantu banyak orang. Nah, Agis setelah lulus menyadari bahwa ternyata bidang yang Agis tekuni yaitu di HR sendiri, terutama di bagian rekrutmen, itu bisa membantu banyak orang. Teman-teman Agis, apalagi yang baru pada lulus gitu ya, yang fresh graduate gitu, apalagi yang masih bingung mau ke karirnya mau kemana segala macam tuh Agis bisa bantu gitu. Jadi sukses menurut Agis adalah ketika Agis bisa bantu orang, dan alhamdulillah sekarang Agis lagi dalam proses hal itu gitu. Berarti masih sama dengan waktu SMA ya, suksesnya ya. Betul, alhamdulillah. Oke, classmate, cerita Agis ini ngingetin kita bahwa nggak semua orang mulai dari rasa pede yang sama ya. Tapi dengan pendampingan yang tepat, usaha yang konsisten, dan berani jalan meski ragu, arah hidup itu bisa berubah. Makasih banyak ya Agis, udah sharing dengan jujur dan apa adanya. Luar biasa ini ceritanya ya. Dan buat classmate semua, jangan bandingin proses kamu dengan orang lain.
Betul. Karena mimpi besar itu bukan buat ditakutin ya, tapi buat dikejar pelan-pelan tapi terus jalan ya. Sampai ketemu di episode Edu Global Podcast berikutnya. Yeay.